awalnya tuh gulanya rendah banget, cuma 40. Akhirnya dirawat semalaman, terus pulang lagi, terus 4 hari kemudian dirawat lagi di rumah sakit. Ulu hatinya katanya sakit, dirawat semalaman terus pulang lagi. Nah, pertengahan bulan April kemarin akhirnya dirawat lagi gitu kan. Memang pas dicek ternyata CA-nya itu, kanser itu udah tinggi banget yang mengharuskan mama dirawat gitu. Dan memang waktu dirawat di rumah sakit terakhir itu selama 5 minggu, dokter itu yang pertama dia cuma ngecek nih di bagian mana aja, terus kenapa mama setiap kali makan itu selalu muntah terus, nggak bisa masuk air pun nggak bisa masuk. Akhirnya kan udah di CT scan segala macam, udah ketahuan kenapa alasannya, karena saluran makannya sama nafasnya itu menyempit gitu. Jadi untuk nafasnya sekarang tuh udah dibantu sama oksigen. Menurut dokter diagnosanya apa? Jadi memang sih sebenarnya sih dari tahun 2020 itu kita semua udah tahu, kecuali mama ya, kalau kanker itu udah ada di paru-paru juga gitu. Awal 2017 itu kan di usus, 2019 juga di usus yang akhirnya dioperasi ya untuk yang kedua kalinya. Nah kemarin tuh 2020 tuh ada muncul lagi, ada dua titik di saluran pipisnya sama di parunya. Tapi waktu 2020 ke 2021 itu radiasinya satu dulu, yaitu di saluran pipisnya. Makanya yang di paru itu belum ditangani, dan mungkin karena udah setahunan, udah hampir 2 tahun, jadinya makin parah ya mungkin dari situ bikin mama itu nggak bisa makan dan nggak bisa nafas secara normal. Berarti kalau perawatan di rumah bisa merawat langsung? Kakak saya sih, kalau saya sih di rumah kemarin kan 2 hari sebelum lebaran itu kan libur gitu. Jadi memang di rumah membantu, dan pelan-pelan pun kemarin belajar cara ngasih makan mama lewat selang gitu. Udah pokoknya di rumah itu cuman ngasih makanan aja, dan makanannya pun cuma susu aja. Mama komunikasi bisa? Komunikasi kalau dibilang bisa sih sebenarnya bisa, cuman karena terganggu sama nafasnya, yang nafasnya tuh udah setengah-setengah, jadi mama tuh hampir udah males, udah nggak kuat ngomong. Tapi kenapa memilih mau pulang ke rumah? Sementara kemarin sempat katanya. Karena dari dokternya memang yang dokter itu kayak nggak, Sudah tidak bisa menangani. iya udah gitulah ngomong. Ya pokoknya udah nggak bisa lagi, cuman makanya dibawa pulang gitu. Tapi selama di rumah ini nanti mau tetap komunikasi sama dokternya kapan jadwalnya untuk mama dibikin saluran makan dari lambung gitu. Katanya sih dokter kemarin udah sempat ngomong, pasien-pasien saya yang kasusnya sama nih dikasih makan lewat lambung pun udah bisa berhasil naik berkalinya lagi gitu. Ya udah akhirnya kemarin mikir mama tuh gimana ya, kasihan banget nih gitu kan. Mama tuh kasihan banget, yang pertama udah pakai selang dari hidung, terus yang kedua untuk pipisnya pun udah pakai kateter, terus untuk BAB-nya itu kan memang dari tahun 2019 itu kan udah pakai kantong itu, karena sekarang ditambah lagi harus makan lewat perut langsung gitu. Kemarin mikir-mikir ya udahlah, kalau memang ini yang terbaik, walaupun dokter sempat ngomong udah sulit buat disembuhin, tapi kita sih tetap optimis banget, semoga mama masih bisa disembuhin. Kemarin benar-benar sampai drop ya, sampai Kiki nangis seharian dan sampai drop banget. Jadi awal puasa itu semalaman mama di rumah sakit, terus pulang ke rumah sakit lagi, terus pertengahan lagi syuting dikabarin mama ke rumah sakit lagi. Akhirnya syuting 5 hari selesai baru nengokin mama. Itu pun kaget banget, kondisinya itu udah beda daripada yang awal kali ke rumah sakit. Terus libur seminggu, terus hari Senin seminggu sebelum lebaran kan ada syuting lagi 5 hari. Nah terus pulang syuting di hari Jumat sebelum lebaran itu kondisinya lebih ngedrop lagi gitu. Makanya kaget banget malam-malam pulang, ya Allah sampai nangis gitu kan. Nggak nyangka kok dalam waktu 2 minggu langsung berubah kayak gini gitu. Makanya shock banget sih, apalagi kemarin pas lagi lebaran sih. Pas lebaran itu dari jam 3 pagi
yang menjelang sholat id itu kita dibangunin semuanya, kakak adiknya mama ngumpul, keponakan mama ngumpul, sepupu semuanya ngumpul. Mama tuh udah kayak orang mau pergi gitu, kita kaget banget. Kabarnya juga mama pengen dibawa ke Penang ya, berobatnya Kalau Penang. berita yang mau pengobatan mama dibawa ke Penang itu gimana Ki? Jadi kan kemarin sih kan beberapa orang sih sebenarnya, beberapa teman sih sebenarnya udah nyaranin dari tahun 2017. Cuma kan karena udah pengobatan di sini kan ya udahlah satu-satu gitu kan. Tapi kan sampai 2022 penyakitnya ada lagi, terus jadi baru kepikiran gitu. Kemarin juga sempat konsultasi sama dokter perwakilannya, ada kebetulan ada di sini, konsultasinya online gitu. Nanti lagi disiapin dulu berkas-berkasnya, karena mama kondisinya kan udah pakai oksigen nih gitu kan, maksudnya masih bisa memungkinkan nggak kalau naik pesawat. Kalau memang masih bisa, saya sih memang niat banget pengen bawa lah, karena dengar dokter ngomong udah kayak nggak bisa gitu ya gimana ya kaget banget lah, kaget, sedih, shock, nggak terima gitu. Makanya butuh waktu banget kemarin terima kenyataan semua kalau mama tuh sekarang kondisinya udah kayak gini. Itu dokternya masih Dokter balik ke nggak bisa. rumah atau gimana? Atau udah Enggak, kalau di rumah kan cuma dikasih makan aja tuh, dikasih susu lewat hidung, jadi memang nggak ada dokter gitu, kecuali kalau ada masalah. Sebenarnya sih hari ini kalau nggak salah ya, kalau tadi sih belum komunikasi lagi sama yang di rumah. Jadi tuh mama kan kayak pipisnya pun udah dari sini langsung ya, dari perut gitu kan, dibikin lubang lagi. Kemarin sih sempat ada kebocoran gitu kan, karena kemarin suasana masih lebaran, dokternya juga belum datang, belum masuk. Jadi sekarang tuh lagi dicek dulu ke rumah sakit, dokter bagian urologinya udah datang apa belum, udah masuk atau belum. Kalau memang udah, mau dibawa karena kasihan gitu kan, setiap hari pipis tuh mama ngerasain sakit. Berarti rencana untuk ke Penang? Kalau rencana kan belum nih, masih konsultasi, masih ngumpulin berkas-berkas yang kemarin gitu. Nanti pas jadwal konsultasinya pun via online dulu. Udah ngobrol juga sama dokter yang perwakilan di sini. Jadi untuk kapannya, untuk bisa atau enggaknya itu belum tahu. Tapi kalau koordinasi sama kakak-kakak atau mungkin dari pihak mama, keluarga mama juga nggak sih, untuk mama itu udah keputusannya untuk harus bawa ke Penang gitu? Belum, baru cuma sama kakak saya doang sih gitu kan, karena ngeliat kondisi kayak gini, ngeliat dokter sini bilang seperti ini gitu kan. Terus mamanya juga kemarin waktu lebaran hari pertama udah kayak mama tuh udah siap dipanggil lah, udah pengen ketemu nenek saya gitu kan, pokoknya udah kayak orang mau pergi gitu. Tapi memang sampai sekarang sih mama sebenarnya ya masih kuat gitu, mukanya tuh masih fresh, masih seger lah. Kalau kita lihat mukanya mama tuh masih seger gitu kan, cuman memang untuk kondisi nafasnya, cara makannya dia mama itu tuh udah enggak. Jadi ngeliat mama kondisinya masih semangat, masih kuat, ya positif thinking aja sih, semoga masih bisa disembuhin. Tapi untuk urusan yang berobat nanti akan kemana-mana itu belum diomongin semuanya. Untuk berat badan turun berapa kilo, Ki? Kemarin kalau untuk nimbangnya, kalau perkiraan dari dokter yang tahu kondisi pasiennya, kira-kira itu cuma nggak nyampe 40 sih, 30-an kayaknya sih, orang ya tinggal tulang aja maksudnya. Mama kan pernah banyak memerlukan transfusi darah ya ketika itu. Sekarang ini juga masih seperti itu atau seperti gimana? Nah, kalau transfusi darah itu waktu itu pas kemoterapi gitu kan, waktu kemoterapi memang kan butuh darah. Tapi kalau sekarang kan karena memang belum ada kemo gitu, jadi belum. Kemarin tuh sebenarnya tuh yang 2020 ke 2021 kan sempat radiasi itu. Sebenarnya sih setelah radiasi itu harusnya ada tindakan. Jadi kan kayak kankernya itu udah mengecil nih karena radiasi, harus ada tindakan operasi. Cuman karena kemarin COVID, dokternya juga nggak masuk, pasien full rumah sakit, jadi memang rumah sakitnya nggak terima. Jadi mungkin ya salah satunya yang menyebabkan mama kayak sekarang tuh karena itu. Karena kemarin 2,5 tahun nggak ada kontrol sama sekali. Mama sendiri bersedia nggak sih Ki, ketika akhirnya keluarga Kiki sama kakak tuh ada niatan untuk membawa mama berobat keluar gitu? Mama sendiri seperti apa reaksinya? Belum ngomong langsung sama mama yang karena kondisinya memang dari yang pas pulang kemarin tuh
buat ngomong ke arah serius tuh nggak bisa gitu kan Mam, karena Mama setiap hari tuh ngerasain sakit. Kalau mau pipis tuh sakit, kadang perutnya itu panas, terus efek tiduran terus, badannya juga nggak enak kayak gitu. Jadi untuk ngomongin yang lebih lanjut tuh nggak, cuman kemarin tuh Mama tuh cuman kayak kadang nih ya kalau lagi sakit dari jam 11 malam sampai subuh itu kita nggak tidur gitu kan. Mama ngerasain sakit itu, terus kita cuma kasih obat pereda sakit aja, sama ya di apa ya, Mama tuh cuma minta dipijitin kakinya atau badannya atau tangannya gitu.